Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iza Sekar Widyastuti dengan NIM 1913 dari kelompok 4 akan membahas tentang Talcott Parsons dan Robert Merton. Kali ini yang pertama saya akan membahas tentang karya-karya belakangan Talcott Parsons, yaitu teori struktural fungsional atau fungsionalisme struktural, yang akan dimulai dengan 4 fungsi tindakan yang terkenal dengan skema agil. Sebelum itu, saya akan memberikan sedikit informasi tentang biografi Talcott Parsons. Biografi Talcott Parsons. Talcott Parsons lahir pada tahun 1902 dan meninggal pada tahun 1979. Ayahnya adalah seorang pendeta dan profesor yang akhirnya menjadi rektor di sebuah perguruan tinggi kecil. Lalu perjalanan studi Talcott Parsons yaitu menjadi sarjana muda pada tahun 1924, dan perjalanan karir Talcott Parsons yaitu beliau mengajar di Harvard University pada tahun 1927, kemudian ia mendapat jabatan profesor hingga tahun 1939. Kemudian Parsons menjadi ketua jurusan sosiologi di Harvard University pada tahun 1944. Lalu pada tahun 1949 ia mendirikan Departemen Hubungan Sosial. Ia terpilih menjadi presiden The American Sociological Association. Lalu pada tahun 1950-an menjelang tahun 1960-an, dengan bukunya yang diterbitkannya dengan judul The Sociology System, ia menjadi tokoh dominan dalam sosiologi Amerika. Langsung saja saya akan membahas tentang skema agil yang pertama. 4 fungsi yang disebut skema agil ini memiliki fungsi tersendiri. Nama agil ini merupakan nama singkatan atau nama sebutan. Yang pertama A, yaitu adaptation atau adaptasi, yang berarti sistem tersebut harus menyesuaikan diri dengan lingkungan dan menyesuaikan lingkungan dengan kebutuhannya. Lalu G atau G, yaitu goal attainment atau pencapaian tujuan, yang artinya sebuah sistem harus mendefinisikan dan mencapai tujuan utamanya. Lalu I, integration atau integrasi, yang berarti sistem juga harus mengelola antar hubungan ketiga fungsi lain tersebut, yaitu fungsi adaptation, goal attainment. Lalu yang L atau latency, yaitu pemeliharaan pola, atau sebuah sistem harus memperbaiki, melengkapi, memelihara baik motivasi individual maupun pola-pola kultural. Dari skema-skema tersebut tentunya ada struktur sistem tindakan, dan dalam hal ini terdapat 4 struktur sistem tindakan umum. Yang pertama yaitu sistem sosial, yang kedua sistem kultural, yang ketiga sistem kepribadian, dan yang terakhir yaitu organisme atau pelaku. Yang pertama saya akan membahas dulu tentang sistem sosial. Sistem sosial menurut Parsons terdiri dari sejumlah aktor individual yang saling berinteraksi dalam situasi sekurang-kurangnya mempunyai aspek lingkungan atau fisik. Dalam sistem ini, konsep-konsep kunci dalam karya Parsons yaitu aktor, interaksi lingkungan, optimalisasi, kepuasan, dan kultur. Dalam analisisnya tentang sistem sosial, Parsons tertarik pada komponen-komponen strukturalnya. Dalam analisisnya mengenai sistem sosial, ia tidak hanya sebagai strukturalisnya saja, melainkan sebagai seorang fungsionalis juga. Parsons juga menjelaskan sejumlah persyaratan fungsional dari sistem sosial. Yang pertama yaitu struktur sosial harus ditata atau terstruktur sehingga dapat beroperasi dengan harmonis. Kedua, mendapat dukungan dari sistem lain untuk menjaga keharmonisannya dalam keberlangsungan sistem itu sendiri. Lalu yang ketiga, sistem sosial harus memenuhi kebutuhan aktornya. Yang keempat, harus ada partisipasi yang memadai dari anggotanya. Yang kelima, yaitu sistem sosial harus mampu mengendalikan perilaku dan dapat mengganggu keberlangsungan sistem tersebut. Lalu yang keenam, jika terdapat konflik harus dapat dikendalikan. Lalu yang terakhir yaitu sistem sosial memerlukan bahasa.
Mengenai aktor dan sistem sosial, Parson lebih tertuju kepada sistem sebagai satu kesatuan ketimbang pada aktor dalam sistem tersebut. Bagaimana cara sistem mengontrol aktor, bukan mempelajari bagaimana cara aktor menciptakan dan memelihara sistem. Lalu, sistem kultural. Kultur adalah kekuatan utama yang mengikat sistem tindakan. Kultur menengahi interaksi antara aktor, menginteraksikan kepribadian, dan menyatukan sistem sosial. Kultur mempunyai kepastian khusus untuk menjadi komponen lain, namun sistem juga memiliki eksistensi yang terpisah dalam bentuk pengetahuan, simbol-simbol, dan gagasan. Sifat simbolis atau subjektif kultur memberinya sifat dapat mengendalikan sistem tindakan yang lain. Lalu selanjutnya yaitu sistem kepribadian. Menurut Parson, kandungan utama struktur kepribadian berasal dari sistem sosial dan kultur melalui proses sosialisasi. Namun, kepribadian menjadi suatu sistem yang independen melalui hubungannya dengan organisme dirinya sendiri dan melalui keunikan pengalaman hidupnya sendiri. Pada hal ini, komponen dasarnya yaitu disposisi kebutuhan. Disposisi kebutuhan merupakan dorongan hati yang dibentuk oleh lingkungan. Dan dalam hal ini, dorongan hati memaksa aktor untuk menerima atau menolak objek yang tersedia dalam lingkungan atau mencari objek baru bila ada. Lalu yaitu organisme behavioral atau organisme pelaku. Meskipun organisme pelaku didasarkan pada genetik, organisasinya dipengaruhi oleh proses pengondisian dan pembelajaran yang terjadi selama hidup aktor individual. Untuk selanjutnya, saya akan membahas tentang Robert Merton atau Robert King Merton. Di sini saya akan membahas tentang fungsionalisme struktural dari Robert Merton. Sebelum itu saya akan menjelaskan atau memberikan sedikit informasi tentang biografi Robert Merton. Robert King Merton lahir pada tanggal 4 Juli tahun 1910 di Philadelphia, lalu meninggal pada tanggal 23 Februari 2003 di New York. Alma mater dari Robert King Merton yaitu S1-nya beliau di University Temple atau Temple University, lalu S2 dan S3-nya di Harvard University. Lalu perjalanan karirnya yaitu menjadi pimpinan jurusan sosiologi, lalu menjadi presiden American Sociology Society pada tahun 1957. Dan Robert King Merton ini merupakan salah satu murid dari Talcott Parson di Harvard University. Struktural fungsional Robert King Merton berawal dari titik kritik dari teori Parson sebelumnya. Yang pertama yaitu Robert King Merton mengkritik 3 postulat dasar analisis struktural, yaitu kritikan yang pertama yaitu yang tentang postulat tentang kesatuan fungsional masyarakat. Dalam postulat tersebut menjelaskan tentang semua keyakinan dan praktik kultur dan sosial yang sudah baku adalah fungsional untuk masyarakat sebagai satu kesatuan dalam bentuk individu dan masyarakat. Lalu yang kedua yaitu postulat mengenai fungsionalisme universal, yang artinya seluruh bentuk kultur sosial dan struktur yang sudah baku memiliki fungsi positif. Lalu yang ketiga, postulat tentang indispensability. Postulat ini lebih mengarah kepada pemikiran bahwa seluruh fungsi dan struktur fungsional adalah penang untuk masyarakat. Talcott Parson dan Robert Merton dikaitkan dengan fungsionalisme struktural, namun mereka memiliki perbedaan yang penting, di mana Talcott Parson menganjurkan penciptaan teori-teori besar dan luas cangkupannya, lalu Robert Merton lebih menyukai teori berbatas dan tingkat menengah.
Dalam hal ini, Person menyukai teori Marxian. Martin dari awal sudah menjelaskan bahwa analisis struktural fungsionalnya memusatkan perhatian pada kelompok, organisasi, masyarakat, dan kultur. Ia mengatakan bahwa setiap objek yang dapat dijadikan sasaran analisis struktural fungsionalnya tertentu mencerminkan hal yang standar, pastinya terpola dan teruang. Fungsionalis struktural awal memusatkan perhatian pada fungsi satu struktur sosial saja. Menurut Merton, para analisis cenderung mencampur adukan motif subjektif individual dengan fungsi struktur. Perhatian analisis struktur fungsional mestinya lebih dipusatkan pada fungsi sosial ketimbang pada motif individual. Namun Martin sendiri fungsi didefinisikan sebagai konsekuensi yang dapat diamati yang menimbulkan adaptasi atau penyesuaian dari sistem tertentu. Lalu Robert Merton di sini membagi fungsi menjadi dua, yaitu yang pertama fungsi nyata atau manifest, yang pengertiannya yaitu fungsi yang diharapkan dari suatu tindakan sosial atau situasi sosial. Lalu yang kedua yaitu fungsi tersembunyi atau latent, yaitu fungsi yang tak diharapkan atau yang tak dimaksudkan. Salah satu sumbangan teori yang paling terkenal terhadap fungsionalisme struktural dan terhadap sosiologi pada umumnya adalah analisanya mengenai hubungan antara kultur, struktur, dan anomi, di mana kultur didefinisikan seperangkat nilai normatif yang terorganisasi yang menentukan perilaku bersama anggota masyarakat atau anggota kelompok. Struktur sosial adalah seperangkat hubungan sosial yang terorganisasi yang dengan berbagai cara melibatkan anggota masyarakat atau kelompok. Anomi terjadi bila ada keputusan hubungan antara norma kultur dan tujuan dengan kapasitas yang terstruktur sosial masyarakatnya. Sekian penjelasan dari saya mengenai Robert Merton dan Talcott Person. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.